Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah kita semua dapat kembali bertemu pada kesempatan kita hari ini. Kita ini belajar tentang materi akidah akhlak. Kemarin kan sudah Bapak jelaskan tentang akhlak terpuji. Sekarang ke-8 yaitu akhlak terikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak menjelaskan tentang akhlak terikhlas riya. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu tentang riya? Ria itu pamer. Ya, pamer. Apalagi Mengungkit kebaikan. mungkin kebaikan. Dan apalagi Tidak ada. ya mungkin nanti akan dijelaskan. Betul sekali apa yang anak-anak sampaikan tadi. Sebelum itu kita memulai dari kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita memaafkan dulu. Baik, semuanya sudah hadir. Langsung saja kita masuki materi tentang riya akhlak terikhlas. Pengertian riya. Riya dalam bahasa artinya memperlihatkan atau memamerkan. Seperti yang dikatakan saya tadi, pamer, kita ingin dilihat orang lain. Secara istilah, riya itu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik ibadah maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang selanjutnya dengan riya adalah sum'ah. Jadi ada pun persamaan dari riya yaitu sum'ah. Sum'ah yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan riya dan sum'ah ini, riya yaitu memperlihatkan dan sum'ah yaitu memperdengarkan. Sampai ini paham? Untuk riya memperlihatkan, untuk sum'ah memperdengarkan. Misal riya itu memperlihatkan karena ini aku jadi siapa sih? Sedangkan sum'ah tentunya memperdengarkan tuh kayak kisah-kisah tangga yang bisa kita aku telah jadi 3 kali kan bisa. Pernah apa? Apa boleh kan kita pakai boneka? Nah dari demikian orang yang riya berarti juga tapi memperoleh kemudian bagaimana Rasulullah SAW bersabda, man sama'a Allah bihi wa man yura'illahu bihi. Artinya barang siapa berbuat baik karena yang didengar orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperkenalkan kebaikannya kepada yang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena yang didengar oleh orang lain atau dia, maka Allah akan memperkenalkannya kebaikannya kepada yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, alhamdulillahnya orang-orang yang bersifat riya dan sum'ah tadi, karena mereka bersusah payah mengeluarkan tenaga, harta, meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka. Bahkan ajab yang mereka terima sebagai ibadah sana. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbun ayyuhmazu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafadatin minal adabi walahum adabun alim. Artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Orang semangat al-Imran ayat 188. Adapun macam-macam riya ada 2, yaitu yang
Dia jadi Mau modal mari dia ini. dia jadi ada ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain. Sedangkan ria tapi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan atau di belakang. Jadi dia jadi dengan sengaja menceritakan kebaikannya di depan, sedangkan dia tapi menceritakan kebaikannya di belakang. Adapun contoh-contoh perbuatan dia dalam kehidupan ini, yang pertama, seseorang menyumbang masjid dari depan banyak orang yang maksud adalah yang banyak menilai dirinya sendiri itu orang ahli jahiliyah. Seorang siswa sedang melaksanakan sholat duha atau berhubung dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya dan macam-macam lainnya yang tidak dituntut tentang dia. Nah, adapun negatif dari dia ini perbuatan dari dia bagaimana, yaitu yang pertama menghapus hal amal baik, yang kedua mendapat besar-besar karena dia yaitu termasuk perbuatan syirik kecil. Tidak selamat dari bahaya kekafiran karena dia sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Adapun perilaku menghindari dia, yang pertama memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan. Yang kedua melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Jadi agar terhindar dari ya kita perlu kita harus ikhlas dalam melakukan itu. Jangan hendak diperlihatkan atau ingin dipuji walau sebesar apapun yang dilakukan. Yang ketiga berusaha menyembunyikan dan merahasiakan. Jadi bila kita beribadah itu ya sembunyi-sembunyi aja lah, jangan menceritakan orang lain. Yang keempat yaitu mengendalikan diri agar tidak merasa bangga. Yang kelima mengendalikan diri agar tidak emosi. Yang keenam yang terakhir tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebihan. Karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria atas kebaikannya. Baik, sebelum itu ada yang tahu gambar ini? Bapak, Itu harus perilaku. itu mengikuti tongsis. Ya, Apa tongsis? apa maksudnya? Maksud gambar ini? Orang tongsis mengaruh-aruh. Untuk yang mencoba dari gambar yang saya lihat ada 3 orang, ada 4 orang di situ yang sakit dan 1 orang ada jadi menteri di mana di situ suatu amal kebaikannya dimanfaatkannya dan terus Ya, sangat bagus dari jawaban teman saya. Ya, tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan untuk gagasan dari perbuatan ria. Tolong ambil diri maju ke depan. Tolong bantu Bapak. Itu contoh gagasan dari perilaku ria. Ada ya? Saya gimana Pak? Apa ini? Nah, mungkin kalian bingung kenapa benar-benar di sini kan sangat Sesuai dengan sederhana. Nah, jadi maksudnya ini sebagai wadah hidayah. Nah, batu ini manusia. Batu ini manusia. Manusia manusia. Umpamanya manusia. Tanah ini amal baik. Air ini diibaratkan sebagai ria. Nah, Bapak praktikkan langsung lah. boleh Kak. Nah, jadi seorang manusia yang awalnya biasa-biasa saja, kalau dia mengerjakan ibadahnya seperti sholat, mengaji, nah lalu amal baiknya pun bertambah, Nah, tetapi karena dia ingin dilihat atau dipuji, maka amal yang tadi dia peroleh, yang dia dapatkan, Bapak pada kelihatan. nah, maka amal baiknya tadi akan gugur sia-sia. Mungkin ada yang paham nih maksud Bapak ini? Ya, tetap. Nah, jadi maksud tadi, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala sudah sepatutnya menunjukkan kasih tasawufnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dengan memperbanyak amal ibadah dengan ikhlas agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena hanya ingin melihat orang lain, tapi kita hanya ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah ini yang kita perlihatkan ibadah kita. Ini Pak. Jadi karena tadi dia melakukan ibadahnya disertai dengan dia, maka sia-sialah amal yang ia peroleh, ia dapatkan tadi. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Karena sudah waktunya ingin hampir habis, kita lanjutkan kuis. Ya, baik. Yang Bapak telah sampaikan tadi diingat, karena semua soal ini bersangkutan dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Ya, kita mulai. Yang pertama maju yaitu Ahmad Sayyidi. Silakan. Cara mainnya itu cukup sentuh saja nomornya, kalau muncul soalnya dan langsung jawab pilihan. Biar pilih semuanya. Ada dua pilihan ya. Ya. Pilih kendaraan yang Kalau paling mau depan. Beneran. Pilih kendaraan yang paling maju. Tidak. Sentuh lagi. Ini soalnya nih. Nah, maksudnya itu apa? Pilihannya juga. Ya, ya. Nah, silakan dulu. Selanjutnya Ahmad Ghazali. Jadi siapa? Bisa, ayo saya aja. Pak, maju di Pak, maju di dulu Pak. Ya, sampai ada nih. Maju. Ya, sentuh ya. Kemana? Lima. 5. Oke. Yuk, pilih. Ngapain? Ayo. Pas saya kayak Mas Ibu. Kami. Ya, yang mana? Iya. Selanjutnya Rukaya, lanjut teman. Hai. Yang mana? Ini Pak. Oke. Hikmah, lanjut. Bonus Pak yang terakhir. Iya. Mandai. Iya, benar. Ya, semuanya sangat Yang bagus. masih bagus Kak. Menjawab siapa yang menang? Tentu saja. Karena waktunya sudah habis. Mahalahnya Pak. Aduh Pak. Bapaknya mau. Mungkin itu saja yang dapat Bapak berikan kepada kalian. Adapun kesimpulan dari dari ahlak yang kira yaitu kesimpulannya perbuatan ria sangat berbahaya karena merupakan salah satu penyakit hati yang menjadikan seseorang tersebut masuk ke dalam orang yang munafik. Dan karena ria, maka seseorang tersebut melakukan perbuatan syirik kecil. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kita hindari dari ria ini, yaitu yang pertama tadi dengan niat yang ikhlas. Semata-mata kita hanya melakukan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain ataupun ingin dipuji orang lain. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak berikan tadi dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak mengakhiri pelajaran kita hari ini. Marilah sama-sama mengucapkan doa. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan.